Awalan tabaan nahmadullah azza wa jalla bi ni'amihi al-katsira fi hada at-tabur as-sabah najtami'u fi makanin mubarak insyaallah. Fi hadal makan li talabal ilm lakum baitukum baituna jami'an wa tawajjahna nahnu jami'an min buyutina ila hadal mahad insyaallah li hadafin wahidin wa huwa li talabal ilm. Para ikhwah fillah, para santri yang Ustadz banggakan, pada pagi hari ini tidak panjang, mungkin Ustadz ingin menyampaikan tausiah atau nasihat di apel pagi kita ini. Ustadz ingin mengingatkan kembali untuk kita semuanya, setelah antum libur kemarin, tentu kalian datang jauh-jauh dari rumah kalian ke pesantren yang kalian tuju hari ini. Tidak lain tidak bukan, pasti kalian memiliki tujuan yang mulia, yaitu untuk menuntut ilmu, ya. Dan Ustadz ingatkan kembali untuk selalu memperbarui niat dalam kedatangan kalian, baik penuntut ilmunya, baik kita sebagai pengajarnya, untuk bersama-sama kita ikhlaskan dalam belajar, ikhlas dalam menuntut ilmu, ikhlas dalam menghafal Quran, ikhlas dalam mempelajari agama yang mulia, ikhlas juga kita dalam mengajarkan ilmu yang mulia ini kepada kalian. Karena yang pertama dan paling utama harus kita ingat bersama, menuntut ilmu itu adalah apa? Ibadah. Menuntut ilmu itu ibadah. Kalau kita nuntut ilmunya nggak ikhlas, berarti ibadah kita tidak diterima oleh Allah. Kalau kita udah ikhlas saja udah dapat pahala, nggak paham-paham udah dapat pahala, nggak ngerti-ngerti, nggak hafal-hafal susah Ustadz. Kalau kita ikhlas dengan niat mencari ridha Allah, itu udah pahala besar, jaminannya surga. Karena Rasulullah yang sabdakan dalam hadisnya, ada hafal kalian, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang melangkahkan kakinya untuk menuntut ilmu, ya, yang dia yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, maka apa ganjarannya? Allah akan mudahkan baginya untuk masuk surga. Nah, ini yang paling penting. Oleh karena itulah jangan ada niatan-niatan lain para ikhwah, para santri, para anak-anakku dalam menuntut ilmu. Karena kalau niatannya sudah tidak ikhlas, maka kesananya pun sudah akan sulit dan tidak akan diberkahi oleh Allah. Karena ada sebagian atau mungkin ada kaum muslimin yang menuntut ilmu tujuannya bukan karena Allah, tapi ingin mencari dunia. Nah, ini bahaya, ya. Man yata'al ilma la yata'allamuhu illa lighardin min gharadid dunya lam yajid raihatal jannah. Oh, kama qala Rasulullah, barang siapa yang dia menuntut ilmu tapi tujuannya untuk mencari kepentingan dunia, maka di akhirat tidak akan mencium bau surga. Tuh, ya. Ya, ketika melihat ada seorang ustadz, masya Allah, ya, yang sudah tenar, terkenal, ya, sudah hebat, pengen sepertinya, ya, pengen sepertinya dalam tanda kutip. Seperti apa nih? Apakah pengen seperti ilmunya seperti dia? Alhamdulillah. Namun kalau dia melihat dari sisi dunianya, maka ini hati-hati. Saya ingin jadi ustadz. Kenapa? Kan ustadz enak. Kenapa ustadz enak? Baru mengucapkan innal hamdalillah aja udah 500.000. Masya Allah, ya. Belum lagi nambah ayatnya. Belum lagi kalau udah tenar, ya, istrinya bisa lebih dari satu. Waduh, ya. Yang tujuannya dunia, hati-hati ini, ya. Rasulullah mengancam tidak mencium bau surga. Kalau kita menuntut ilmunya giat, rajin, namun dengan niatan agar mendapatkan kepentingan dunia dari harta dunia yang hina, maka di akhirat pun akan dihinakan. Ingat, ya, sabda Rasulullah tentang 3 orang yang pertama kali dimasukkan di api neraka sebelum orang-orang kafir penyembah berhala dimasukkan ke neraka. Siapa itu 3 orang?
inna awwala man tusa'iru bihi yaumal qiyamati alaihim salasun, ya. Sungguhnya orang yang pertama kali dimasukkan, diseret ke api neraka, ada 3 golongan. Siapa 3 golongan ini? Orang kafirkah? Penyembah berhalakah? Orang musyrik? Orang munafik? Kata Rasulullah, bahkan 3 golongan ini adalah orang-orang yang melakukan amal soleh. Di antara mereka Rasulullah, warujulun ta'allama ilma wa 'allamahu liyaqalu alimun waqad qila, ya. Di antara mereka kalau Rasulullah adalah seorang yang dia belajar Al-Qur'an, nuntut ilmu agama, mempelajari agama yang mulia, dia mengajarkannya juga kepada orang lain. Tapi ketika dia mengajarkannya, niatannya tidak karena Allah, ya. Niatannya karena ingin dikatakan orang yang berilmu. Faqad qila, sudah dikatakan. Di hari kiamat, ya, dia mengatakan, saya menuntut ilmu karenamu, mengajarkan karenamu, tapi Allah membantah, kadzabta, kau dusta. Allah Maha mengetahui hati-hati kita. Kita nggak tahu hati-hati antum semuanya, karena yang mengetahui ma fis sudur Allah Azza wa Jalla. Maka perbaiki hati kita. Dan orang yang menuntut ilmu karena kepentingan dunia, kata Rasulullah, akan diseret di api neraka Jahannam. Ya. Dimasukkan ke neraka Jahannam terlebih dahulu daripada kelompok-kelompok yang lain. Kenapa? Karena tidak ikhlas. Dan dari sinilah para ikhwafillah, para santri, kalau kita ikhlas dalam menuntut ilmu, semuanya akan berjalan dengan mudah. Tanpa kalian disuruh-suruh, tanpa kalian dibentak-bentak, tanpa kalian diperintahkan. Ya, saya datang sini belajar. Saya di sini untuk menuntut ilmu. Tanpa diperintah saya akan belajar. Tanpa dihukum saya akan belajar. Nah, seperti itu. Dan ikhlas akan kuat, akan disiplin, akan giat belajar. Karena tumbuh dari hatinya keikhlasan menuntut ilmu. Kalau orang yang nggak ikhlas ya berat. Di apapun dia, disuruh apapun dia, kalau belum datang dari hatinya, dia akan rasa berat melakukannya. Maka para ikhwafillah, ingat hadis Rasulullah SAW juga, innamal a'malu binniyat, ya. Sungguhnya amal itu tergantung niat kita. Niatnya mau ngapain kita, tujuannya menuntut ilmu. Yang adik-adik yang MTW atau mutawasito, SMP nih, masih kecil-kecil atau masih pemula-pemula, jangan juga, ya, banyak bermain karena masih kecil. Enggak, tetap juga harus semangat, ya. Harus semangat untuk ilmu, harus ikhlas. Yang besar juga yang aliyah atau MA harus lebih giat lagi. Jangan malah sama belajarnya seperti mutawasitoh. Kalau mutawasitoh belajarnya 10 jam, kalian 12 jam. Kalau mutawasitoh belajarnya siang malam, kalian siang malam pagi juga. Wah, ya. Nah, jangan banyak tidur, ya. Nggak ikhlas itu menuntut ilmunya, ya. Kalau dia menuntut ilmu ikhlas, semangat dalam menuntut ilmu, sedikitkan tidur, ya. Jangan sedikit-dikit, ya, malah tidur. Tapi sedikitkan tidurnya, ya. Kan kita sudah hafal bersama, man yuridul ula sahiral layali. Barang siapa pengen menggapai sesuatu yang tinggi, menggapai cita-cita, maka bergadang semalaman. Para ulama menuntut ilmu nggak banyak tidur. Silakan Imam Nawawi itu ketika belajarnya nggak pernah merobohkan badannya untuk tidur, ya. Yang pernah Imam Nawawi ketiduran karena saking banyak belajar, sehari 12 mata pelajaran, murojaah, membaca, menghafal, nggak sempat tidur. Nggak sempat tidur. Kalau kita tidur sering, ya. Yang kita sama para ulama beda-beda tipis, ya. Tipisnya kayak langit dan bumi. Maka jadilah para ulama terkenal ilmunya berkah. Kitabnya dipelajari, Arba'in, Riyadus Shalihin. Kenapa? Karena ilmu mereka penuh dengan nuntut ilmu dengan keikhlasan, ya. Maka semangat, giat, berkobar, ya, niatan-niatan dalam menuntut ilmu, apalagi setelah kemarin tadrib wa riasah, ya, kepemimpinan, lebih giat lagi, lebih semangat lagi, ya, dalam menuntut ilmu. Dan insya Allah kalau kita niat ikhlas, kalau kita bersungguh-sungguh, ya, akan ada jalan, akan ada kemudahan. Seperti itu para ikhwafillah, para santri yang Ustadz
banggakan pada kesempatan pagi hari ini. Ustaz sedikit ingatkan dalam hal menuntut ilmu, selalu diingatkan tentu dengan ustadz-ustadz yang lain untuk memperbarui niat selalu di setiap pagi harinya, karena jangan sampai kita salah dalam niatan-niatan menuntut ilmu yang akibatnya fatal di kemudian hari. Demikianlah, mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.